Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Dewan Juri, Panitia, serta peserta Kopabdi 18 Semarang 2022. Perkenalkan, saya Nabil Hajar dari FK Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS. Izinkan saya untuk mempresentasikan original artikel yang kami susun yang berjudul The Efficacy and Safety of Bacteriophage in Patients with Infection, a Systematic Review and Meta-Analysis. Penyakit infeksi masih merupakan ancaman kesehatan, terutama di dunia. Di tahun 2019, data dari WHO menunjukkan terdapat 1,27 juta kematian karena resistensi antibiotik dan ada 4,95 juta kematian terkait resistensi antibiotik. Untuk menghadapi masalah ini diperlukan pengembangan antibiotik terbaru yang efektif. Namun upaya ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan memerlukan waktu yang sangat panjang. Alternatif lain untuk menyelesaikan masalah resistensi antibiotik adalah menggunakan bakteriophage, yaitu virus yang bersifat parasit pada bakteri. Ia akan mengontrol populasi bakteri secara alami, sehingga sebagai suatu terapi perlu diketahui efikasi dan safety dari bakteriophage pada pasien-pasien yang menderita penyakit infeksi kronis dengan kecenderungan resistensi bakteri. Sementara itu, saat ini telah banyak studi klinis yang dilakukan mengenai topik ini, sehingga kami bermaksud untuk melakukan studi, yaitu systematic review dan meta-analysis mengenai efikasi dan safety dari bakteriophage pada berbagai pasien infeksi. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan PESMA Statement dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu populasinya adalah berbagai jenis infeksi, intervensinya berupa pemberian bakteriophage, menggunakan placebo sebagai kontrol, dan mencari hitung bakteri dan keamanan sebagai outcome. Dan kami juga melakukan pencarian menggunakan operator boolean di beberapa database, yaitu PropQuest, PubMed, EBSCO, Medline, dan Cochrane Library. Dari hasil pencarian tersebut didapatkan 74 artikel, dan setelah kami menghilangkan publikasi dan disesuaikan dengan kriteria inklusi, pada akhirnya kami mendapatkan 3 studi terpilih yang akan dianalisis pada penelitian ini. Berikut adalah kriteria inklusi studi yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu penelitian dengan desain RCT dengan data lengkap dipublikasikan tahun 2007 sampai 2022, membandingkan kelompok bakteriophage dan placebo, membandingkan efikasi berupa hitung jumlah bakteri, dan safety berupa adverse event. Peneliti berperan sebagai reviewer independen dan validator artikel pada studi ini, menggunakan perangkat Cochrane Collaboration Tool untuk menilai kualitas studi-studi tersebut. Hasil dari penelitian ini didapatkan 3 artikel. Yang pertama adalah studi dari Wright et al. Dan Rhodes et al. Tahun 2009 serta Dobretsov et al. Tahun 2021. Dan berikut adalah tabel yang memuat karakteristik studi berupa jumlah total subjek, jenis infeksi, dan outcome dari masing-masing studi. Berikut adalah forest plot dari efikasi bakteriophage pada penurunan jumlah bakteri. Dari 2 studi didapatkan beda rata minus 1,1 kali 10 pangkat 9 dan confidence interval minus 1,6 sampai minus 0,6
kali 10 pangkat 9, yang berarti bakteriofag terkait secara signifikan dengan penurunan jumlah bakteri dibandingkan dengan placebo dengan p-value di sini kurang dari 0,0001. Sedangkan berikut adalah forest plot dari safety bakteriofag dibandingkan dengan placebo. Dari dua studi didapatkan odds ratio sebesar 0,47 dengan confidence interval 0,17 sampai 1,31, yang berarti bakteriofag tidak terkait secara signifikan dengan adverse event apapun dengan p-value 0,15. Pada grafik ini, yaitu funnel plot, terlihat sebaran studi di sebelah kanan dan kiri segitiga funnel plot simetris, yang artinya resiko bias publikasi pada penelitian ini rendah. Berikutnya, ini adalah tabel risk of bias dari 3 studi yang dilakukan meta-analysis dan didapat kesimpulan bahwa resiko bias di sini rendah hingga sedang. Kita masuk ke dalam pembahasan mengenai efikasi dan safety bakteriofag. Bakteriofag dapat mengontrol populasi bakteri secara alami, secara litik, dan lisogenik. Bakteriofag ini merupakan terapi yang aman karena tidak menyerang sel eukariot. Dia juga spesifisitasnya tinggi karena hanya bereplikasi di bakteri yang menginfeksi saja dan tidak mengganggu mikroflora, serta jarang terjadi perubahan genetik atau mutasi yang mengubah sifat virus. Terapi bakteriofag ini kerap digunakan pada pasien-pasien dengan infeksi yang kronis seperti osteomyelitis, otitis media, ISK, infeksi paru, sepsis, infeksi pada luka bakar, pada kasus trauma, dan pada penggunaan prostetik. Untuk penelitian di masa depan, kami menghimbau untuk dilakukan studi-studi lanjutan dengan metodologi yang lebih baik mengenai efikasi bakteriofag pada jenis infeksi yang berbeda. Dari pemaparan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa bakteriofag mempunyai efikasi yang signifikan terhadap penurunan jumlah bakteri dan memiliki keamanan yang cukup baik, sehingga perlu dilakukan studi-studi lanjutan pada bakteriofag untuk mengetahui efikasinya pada berbagai jenis infeksi bakteri, terutama pada bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Ya, demikian presentasi kami. Izinkan kami menutup dengan pantun. Selamat datang di Kopabi Semarang, karena secara virtual tak bisa mampir ke Simpang 5. Maaf atas segala salah dan kurang. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa.